kabar nih? Nah, di kesempatan kali ini kita ada di workshop menulis review wisata, traveling seru sambil nge-review. Nah, sebelum itu aku mau ingetin buat teman-teman semua untuk nge-mute dulu mic-nya ya, sama untuk kameranya di-off-kan dulu selama workshop ini berlangsung. Nah, sebelum itu aku mau perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Hiromi Kyuna. Aku bakal jadi host di workshop kali ini. Dan sebelum kita mulai, kayaknya masih banyak ya yang penasaran sebenarnya YourStay.id apa sih? Karena kan workshop menulis review wisata ini dipersembahkan oleh YourStay.id nih. Nah, untuk yang belum tahu, YourStay.id ini adalah platform digital dari suara.com berbasis konten buatan pengguna. Kamu dapat mengirimkan karya-karyamu per YourStay.id dengan mendaftar terlebih dahulu menjadi member di YourStay.id ini. Nah, terus jenis tulisannya apa aja sih yang bisa dikirimkan ke YourStay.id? Itu cukup banyak. Kamu bisa menuliskan beragam macam tulisan, misalnya news, terus health, tentang kesehatan itu bisa banget. Terus opini dan essay, puisi, cerpen, bahkan ulasan, itu juga bisa kamu kirimkan ke YourStay.id. Jadi, di sini YourStay.id akan menjadi wadah untuk kalian para penulis yang belum tahu nih kira-kira aku mau ngepost tulisanku di mana ya. Nah, kalian bisa ngepost di YourStay.id gitu. Terus semakin seru juga, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau YourStay.id ini lagi mengadakan kompetisi. Di kompetisi kali ini itu adalah kompetisi tentang menulis review di travel dan juga kuliner. Jadi tentang wisata dan kuliner. Pas banget kan sama workshop kita hari ini. Periodenya kapan aja nih Kak? Nah, periodenya itu cukup panjang dari tanggal 2 Juni sampai dengan 27 Juni 2021. Jadi selama periode itu kalian bisa mengirimkan karya-karya ulasan kalian tentang kuliner dan juga travel di YourStay.id. Caranya gimana ya? Nah, untuk caranya kalian bisa kepoin Instagram dan Twitter kita di @yoursay_id. Gampang banget. Nah, sekarang sudah saatnya kita mulai masuk nih ke workshop dari penulisan review wisata dan juga kuliner ini. Kita perkenalan dulu kali ya sama pembicara kita hari ini, karena tak kenal maka tak sayang. Nah, aku bakal mengenalkan pembicara kita hari ini, Kak Arendiana Reswari. Jadi, Arendiana Reswari ini adalah seorang alumni dari Universitas Islam Indonesia yang sudah menjadi penulis food and travel di guideku.com. Kak Aren udah bergabung di guideku.com ini selama kurang lebih 3 tahun, dari tahun 2018. Dan sebelum menggeluti bidang jurnalistik ini, Kak Aren itu udah hobi banget nih sama traveling. Jadi, Kak Aren juga sudah mengunjungi beragam tempat wisata, baik domestik maupun luar negeri. Tuh. Nah, selama 3 tahun menjadi jurnalis di guideku.com, Kak Aren tuh udah nulis banyak banget artikel feature, seperti salah satunya review dari travel. Kalian penasaran kan? Kayak apa aja sih yang ditulis dan apa nih tips and triknya dalam menulis review food and travelnya ini. Jadi langsung aja ke Kak Aren, silakan. Hai, halo Hiromi, makasih banget udah dibantu perkenalannya. Iya, Halo sama-sama. teman-teman, selamat siang. Aku Arendia, biasa dipanggil Aren juga. Senang banget hari ini bisa diminta yoursay.id buat ngisi atau sharing sama teman-teman workshop khususnya tentang travel ya. Sebenarnya aku sendiri belum terlalu lama gitu di dunia travel, jadi kayak mungkin masih banyak yang apa ya, udah banyak yang lebih banyak jam terbang travelnya ketimbang saya gitu ya. Cuman mungkin di sini aku bakal bagi-bagi mungkin tips atau mungkin pengalaman yang ya semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Karena sebenarnya aku basisnya lebih senang memotret, tapi di tahun 2018 mungkin mulai apa ya istilahnya mulai menyukai atau mulai ada passion di menulis tentang travel. Nah, di sini aku udah bikin ringkasan materi juga buat teman-teman supaya mungkin lebih apa ya, lebih bisa mungkin nanti akan mendalami apa ya, travel review itu seperti apa. Mungkin kalau kayak gitu nanti aku share langsung di materinya kali ya. Sekarang mungkin bisa ke slide-nya dulu kalau bisa di-share teman-teman dari Yoursay. Apa?
Iya, maaf ya warna-warni ini. Udah, ya ini mungkin PowerPoint yang aku bikin ya. Nanti aku bakal kasih tahu di sini, mungkin nanti dasar-dasarnya kalau menulis review travel itu seperti apa, dan sebelum aku lebih dalam lagi, mungkin aku bakal jelasin sekilas tentang apa sih bedanya menulis travel dengan menulis berita biasa gitu, misalnya maksudnya kayak hard news atau berita-berita yang biasanya kita baca gitu. Mungkin bisa di next. Nah, mungkin kalau beberapa teman-teman di sini udah tahu ya bedanya berita atau news, hard news dengan feature. Nah, di travel review ini sebenarnya masuk ke golongan feature, tapi sebelum lebih jauh lagi mungkin aku bakal jelasin ya bedanya apa. Kalau di berita atau di hard news ini tuh faktanya lebih padat ya, istilahnya padat fakta. Jadi di dalamnya itu apa ya, lebih apa adanya. Jadi terus kemudian segala sesuatunya itu bersifat segera, atau gaya bahasanya juga lebih resmi pastinya ya. Kalimat yang digunakan itu lebih baku gitu ya. Misalnya nih artikel-artikel hard news ini tuh teman-teman sudah sering baca, mungkin pengesahan apa, pengesahan RUU atau peluncuran produk tertentu yang mungkin di dalamnya itu tidak ada opini. Jadi lebih apa ya, ibaratnya fakta yang disuguhkan itu lebih padat tuh ketimbang feature. Nah, kalau di feature ini, khususnya di travel review ini, dia sifatnya lebih timeless alias nggak gampang basi. Jadi kalau berita ini kan kadang harus cepet-cepet di-update ya, harus cepet-cepet di-update, karena kalau nggak dia sifatnya nggak timeless gitu. Kemudian kalau review artikel ini, aku kasih ciri-cirinya dia timeless, kemudian yang kedua mungkin gaya bahasanya lebih santai dan lebih berwarna gitu kalau menurut aku. Jadi mirip sebenarnya artikel review atau feature ini tuh agak lebih mirip cerpen ya, karena di dalamnya ini banyak sekali warnanya, ada informasinya juga pastinya. Kemudian penulisannya itu cenderung banyak opininya yang dialami oleh si penulis. Kemudian di dalamnya juga kenapa dikatakan lebih banyak warnanya, karena di dalamnya ini ada diksi, ada kalimat sastrawi, ada dialognya, ada kisah-kisah uniknya juga. Jadi lebih berwarna dan memperlihatkan ciri khas dari penulis itu sendiri gitu. Sebenarnya apa ya, kalau di feature ini tuh aku katakan mirip cerpen karena dia kan urutannya kayak seperti bercerita ya, tapi kalau cerpen itu kan background-nya mungkin fiksi. Nah, kalau feature atau tulisan review travel ini fakta-faktanya ada bener nih gitu, ada di lapangan gitu, kayak tempatnya ada, terus kemudian yang diceritakan itu benar-benar nyata adanya gitu dan dialami oleh si penulis tersebut gitu. Jadi enggak apa ya, enggak fiksi ibaratnya. Tuh. Mungkin bisa di next. Kemudian selanjutnya yang perlu disebutkan saat menulis review travel itu apa aja sih? Sebenarnya garis besarnya juga sama, 5W1H. Dan kalau berita mungkin 5W1H-nya kan urut ya. Kalau di review travel, di feature itu mungkin lebih tersebar di beberapa paragraf gitu, tergantung si penulis itu ingin menonjolkan apa di review travel tersebut. Tapi kalau aku, ini dari aku sendiri itu ada mungkin 4 poin ini ya. Yang pertama, apa aja sih yang wajib dilakukan sebelum tiba di lokasi, kemudian aksesnya seperti apa, kemudian apa yang harus dilakukan sebelum tiba di sana atau pas tiba di sana, atau apa yang tidak boleh dilakukan, kemudian informasi pendukungnya itu seperti apa. Nah, poin yang pertama itu ada apa yang wajib dilakukan sebelum tiba di lokasi, ini menurutku sangat penting. Jadi mungkin sekarang banyak mungkin ya sekarang kalau aku nggak mungkin lagi ada gitu. Sekarang kan di tengah pandemi ini mulai banyak wisata yang baru ya, dan dia membatasi kuota dari tempat wisata tersebut. Nah, ada baiknya nih sebelum kita tiba di sana tuh kita cari tahu dulu nih harus ngapain sih sebelum tiba di sana. Misalkan beberapa tempat wisata sekarang
memberlakukan reservasi secara online. Di mana kita kalau sampai sana nggak reservasi secara online ya nggak bisa masuk gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang di luar negeri mungkin apa ya, harus mempersiapkan apa di paspor, visanya seperti apa. Kemudian sekarang di tengah pandemi ini mungkin beberapa sudah ada yang membuka diri untuk wisatawan, tapi syarat-syarat swab, syarat-syarat PCR mungkin. Sekarang di Indonesia sendiri aja misalkan kalau di luar Jawa, kalau di Jawa mungkin masih pakai antigen ya. Nah, di luar Jawa ini udah nggak kayak Pontianak misalnya nih, kalau kalian mau traveling ke Pontianak gitu. Nah, itu ada peraturan khusus nih, jadi dia harus pakai PCR, nggak bisa pakai antigen, misalnya seperti itu. Nanti daripada ketika sudah sampai bandara, terus antigen kalian nggak pakai, terus malah rencana wisata kalian jadi kacau. Nah, itu. Terus kemudian yang kedua, aksesnya seperti apa sih? Nah, sebelum tiba di tempat wisata, alangkah baiknya kita tahu dulu nih, aksesnya seperti apa. Kemudian itu nanti dituangkan juga sebenarnya di dalam review travel itu sangat membantu ya, karena apa ya, kalau misalkan kita wisata terus nggak ngasih tahu aksesnya seperti apa tuh kayak satu ceritanya kurang apa ya, kurang mendalam. Yang kedua apa ya, paling tidak tuh di dalam review kita tuh kita bisa menginformasikan kondisi di sana tuh seperti apa. Jadi teman-teman nantinya akan ke sana itu ibarat kata lebih prepare gitu. Misalkan tempat wisata itu bisa dilalui kendaraan kecil atau mungkin jalannya terjal dan butuh pengalaman nyopir atau pengalaman naik kendaraan yang lebih berpengalaman, udah pernah bawa kendaraan di jalan yang tikungannya tajam misalnya, dan banyak lagi lainnya. Kemudian do's and don'ts. Nah, yang ketiga ini teman-teman juga paling tidak di dalam artikel ini harus menyertakan kira-kira apa sih yang harus dilakukan di sana, apa yang tidak boleh dilakukan di sana. Ini lagi-lagi sebagai informasi dan juga sebagai cerita gitu. Kalau dari aku sendiri waktu itu pernah ke salah satu wisata di Kulon Progo, kalau teman-teman tahu di Kali Biru, itu kan orang nggak tahu ya waktu itu karena masih baru, orang ngiranya sampai sana bisa langsung foto-foto gitu, langsung foto-foto, langsung nggak dikasih tahu kan jalannya seperti apa. Aku waktu itu juga baca-baca review, nggak ada dikasih tahu apakah itu curam, apakah itu seperti apa, aksesnya seperti apa, nggak ada yang tahu. Waktu aku tiba di sana, itu agak kasihan sih sebenarnya lihat wisatawan yang lainnya, karena itu kan sebenarnya jalannya nanjak sekali, dan ketika kita turun dari parkiran, terus kita ke tempat wisata spot-spotnya itu, nggak dikasih tahu kan kalau itu ternyata masih jalan lagi jauh, dan banyak khususnya wisatawan perempuan ya, itu waktu aku ke sana kebetulan ada yang sudah prepare dandan dan pakai high heels, itu kasihan sih sebenarnya, dan dia nggak bawa sepatu cadangan atau apa-apa, jadinya sebenarnya kasihan waktu lihat itu dia harus jalan jauh pakai high heels nanjak buat sampai ke tempat wisatanya. Jadi hal-hal kecil inilah yang mungkin kadang harus dimasukkan ke review travel gitu, karena kadang hal-hal ini tuh sepele tapi dilupakan gitu loh, kayak kan bermanfaat gitu buat teman-teman gitu dikasih tahu. Selain itu ada ceritanya juga kan. Kemudian informasi pendukung lainnya. Jadi di sini teman-teman kalau bisa disertakan juga waktu terbaik untuk berkunjung ke tempat wisata itu kapan sih gitu. Karena juga menurut aku ini bikin apa ya, ibaratnya lebih maksimal aja gitu. Misalkan waktu terbaiknya bulan apa? Kalau di Jogja, kalau di daerah mana? Apakah ada badai atau enggak? Kayak di Karimun Jawa misalnya. Di Karimun Jawa misalnya itu kita harus tahu apa ya, ibaratnya waktu terbaik ke sana tuh kapan, karena salah tanggal, salah prediksi itu kacau sih, karena akan terjebak di situ dan susah untuk pulang lagi ke tempat asal, ke Jeparanya misalnya gitu. Kemudian mungkin next, bisa di next. Terus ini sih, mungkin ada yang bertanya-tanya, emang manfaatnya menulis review tentang traveling itu apa sih gitu.
Sebenarnya banyak, cuman ada beberapa poin yang aku tulis di sini. Yang pertama, bikin wawasan kalian itu semakin luas nih. Misalnya nih, dari salah satu tempat wisata yang kalian kunjungi, kalian bisa tahu budaya baru, kebiasaan baru, atau mungkin cerita-cerita urban legend-nya di wisata itu seperti apa. Kadang kalau kita nggak berkunjung langsung itu kayak baru cuman lihat aja tuh kayak kurang gitu. Kalau di sana kan kita bisa langsung interaksi juga sama warganya gitu. Kemudian untuk para calon traveler, tulisan kalian tuh sangat membantu. Jadi buat yang, aduh aku masih bingung nih mau traveling ke sana nggak ya, mau masih maju mundur lah ibaratnya. Nah itu buat para calon traveler itu tulisan kalian sangat membantu mereka, khususnya bagi yang pemula ya. Kemudian yang ketiga ada kalian juga berpeluang tambah teman dan koneksi nih. Nah buat teman-teman yang suka nulis di Yoursay ini, misal nih di Yoursay ini kan ada yang hobi banget tulis travel nih. Sesama penulis travel ini kalian bisa kenalan nih, bisa siapa tahu kalian akan saling mengunjungi dan jalan bareng, dapat teman juga, dapat kenalan baru, dapat koneksi baru. Kemudian yang ketiga tuh berpeluang tambah, ini ada tambah teman sama tambah koneksi ya. Jadi artikel ini tuh sebenarnya berpotensi juga untuk memperluas koneksi kalian. Jadi bukti nyatanya tuh banyak ya. Misal seperti kalau teman-teman pernah baca tulisannya travel blogger, travel influencer seperti Amazing, seperti Trinity Traveler, atau mungkin yang di Instagram aktif ini Jennifer Anandari ini juga sangat keren sih dalam menuliskan review wisata mereka, pengalaman mereka, dan nggak menutup kemungkinan nih kalian tuh bisa diajak buat kolaborasi bareng-bareng beberapa brand gitu mungkin. Gitu. Dan masih banyak lagi lainnya gitu. Ketika kalian punya karakter penulisan yang menarik, saya kira nggak menutup kemungkinan sih kalian nambah koneksi, nambah teman juga gitu. Mungkin bisa di tuh. Nah, nih gimana nih Kak kalau misalkan aku tuh belum sempet liburan, tapi aku pengen banget nih nulis review tentang travel gitu, belum sempet liburan langsung. Nggak usah khawatir, jadi sebenarnya sekarang banyak banget nih cara supaya kita bisa tetap nulis review travel tanpa atau mengurangi, misalnya kalian belum sempet nih, misal banget belum sempet itu, kalian bisa yang pertama kunjungi media sosial atau situs resmi lokasi wisata itu. Jadi ini bisa buat apa ya ibaratnya info gitu, buat misal kalian pengen bikin artikel tentang panduan gitu, ini bisa jadi acuan. Atau mungkin kalian bisa yang mungkin belum berkesempatan keluar negeri, bisa cari referensinya di Lonely Planet yang situs-situs di luar negeri buat ditambahkan sebagai informasi ke artikel kalian gitu, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, sharing dengan teman atau saudara yang sudah pernah berkunjung. Jadi siapa tahu nih kalian mau nulis artikel tentang wisata, tapi kalian belum sempat ke sana, tapi ternyata saudara kalian sudah pernah berkunjung ke tempat wisata itu. Nah, itu bisa juga kalian jadikan narasumber untuk menulis review wisata kalian seperti apa. Kalau aku sih seperti itu. Misal, aku pengen nulis nih review tentang liburan ke Selandia Baru gitu misalkan. Nah, aku belum pernah sampai sana, tapi ternyata aku cari info temen aku ada yang udah pernah ke sana. Jadi nggak ada salahnya sih sebenarnya membuat artikel traveling itu berdasarkan narasumbernya teman atau saudara yang udah. Dengan gitu kita juga bisa tahu kan waktu terbaik berkunjung ke tempat wisata itu kapan. Misalkan kalau di New Zealand itu kita lihat aurora tuh bagusnya kapan, di sana aksesnya gimana gitu dan visanya gimana gitu misalkan seperti itu. Tuh. Mungkin next ya. Terus Kak, boleh nggak sih nyebut brand di artikel traveling? Kalau menurut aku ya, ini menurut pendapat aku. Menurut aku sih boleh, tapi ya jangan berlebihan lah. Nanti jatuhnya juga malah bukan review travel, tapi malah promosi iklan ya ibaratnya gitu. Kalau menurut aku sih sah-sah aja, kayak sesekali disebutkan. Misalkan nih, kalian menceritakan tentang perjalanan dari negara mana ke negara mana, menggunakan transportasi udara, penerbangan
X-Air misalkan, penerbangan Garuda Indonesia misalkan, tapi ya jangan berlebihan, nanti jatuhnya bukannya review wisata, tapi malah review maskapainya mungkin, review lainnya gitu. Mungkin next lagi. Terus apa aja sih angle yang bisa dipilih untuk travel review ini? Sebenarnya banyak dan itu tergantung dari kacamata penulisnya sendiri gitu. Tapi kalau menurut aku yang bisa diambil tuh banyak sebenarnya, ada kulinernya, ada budayanya, ada sejarahnya, kemudian ada mungkin keindahan alamnya tuh seperti apa. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa diambil karena seluruh indera kita itu harus bekerja gitu. Ketika kita berkunjung ke tempat wisata itu yang kita rasakan itu seperti apa gitu. Tapi ketika dituangkan ke sebuah tulisan, ada langkah baiknya kita ceritakan situasi di situ itu sewaktu pembaca itu membaca artikel kita itu ibarat kata kayak ikut merasakan apa yang kita rasakan di lokasi gitu. Di tulisan itu ibarat kata lebih ketika dibaca tuh bernyawa ibaratnya gitu. Dan menurut aku angle yang diambil ini juga nggak melulu kuliner, nggak melulu budaya, nggak melulu sejarah. Kalau kalian punya angle tersendiri untuk dituliskan dan menarik, itu menurut aku sah-sah aja sih dituangkan ke artikel review travel. Misalkan nih, kalau teman-teman jalan-jalan di Malioboro nih, kalau aku cuman ngambil salah satu contoh aja nih, kalian tertarik dengan lampu Malioboro di Jogja nih yang nggak ada di tempat mana aja, di tempat manapun, di daerah manapun ini. Mungkin kalian tuliskan lampu Jogja di Malioboro yang berwarna hijau tua dengan ukiran pada 3 cabang yang menopang lentera dan jadi saksi bisu hangatnya memori di Yogyakarta. Misalkan seperti itu. Nah, ini kan jadi ini angle yang yang kalian tertarik, ada sesuatu yang unik selain kuliner, budaya, sejarah, atau alam ini. Ini cuman garis besarnya aja, kuliner, budaya, sejarah, alam ini. Sisanya bebas sih angle-nya mau seperti apa, cuman apa yang menarik di mata kalian dan ingin kalian ungkapkan gitu di situ. Kemudian next. Nah, terus ini kan lagi pandemi ya, meskipun begitu, sekarang mulai memasuki new normal, banyak tempat wisata yang sudah mulai membuka diri untuk wisatawan, tapi kendati demikian kita tetap harus waspada juga dan pinter-pinter milih jadwal gitu misalkan. Nah, ini tips review travel di tengah pandemi. Kalau bisa sih jangan keluar daerah dulu lah, di tempat-tempat tinggal dekat kalian aja gitu. Kita ikut memajukan wisata lokal juga kan. Kemudian yang pertama mungkin tipsnya teman-teman bisa pilih jadwal saat weekday atau hindari high season. Kemudian ini ada yang di tuh, agak kedengeran. Boleh balik ke sebelumnya nggak, Mbak? Bentar, yang di pandemi tadi. Iya nih, aku jelasin satu lagi ya mungkin ya, tadi agak kepencet. Nah, jadi kalau di tengah pandemi ini, tips review dari aku sih, kalau bisa pilih jadwal saat weekday atau hindari high season, karena kalau weekday itu biasanya padat banget. Kebetulan aku tinggalnya di dekat tempat wisata di Jogja, di jantung kota Jogja. Jadi kadang kalau lagi beli kebutuhan atau lewat gitu, waktu weekday ini tempat wisata cukup sepi, dan kalau akhir pekan ini meskipun pandemi agak bikin was-was sih antriannya gitu. Jadi menurut aku ya pintar-pintar pilih hari di weekday. Kemudian lakukan reservasi tiket secara online. Jadi beberapa tempat wisata sekarang sudah memberlakukan reservasi tiket secara online. Misalnya
Kalau di Jogja sendiri ada aplikasi Jogjaku yang dimana wisatawan itu bisa reservasi tiket gitu, bisa beli tanpa ada kontak dengan petugas gitu. Nanti di sana tinggal menunjukkan, kemudian nanti tanpa harus mengeluarkan uang kita bisa lewat payment-nya pun juga bisa nggak secara direct gitu misalnya. Kemudian cek kondisi tempat yang akan dikunjungi. Kadang ya apa ya, dicek dulu lah ibarat kata ini tempatnya dia sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat belum atau rame banget enggak gitu. Soalnya agak ya harus pinter-pinter lah milih tempat, kalau bisa ya jangan kalau misalkan tempatnya rame ya jangan dulu lah ibarat kata. Meskipun sepi tetap terapkan protokol kesehatan karena kita nggak tahu itu kondisinya seperti apa. Kemudian ya untuk baiknya kita juga lah ibaratnya gitu. Nah, misalkan kalau apa ya ibarat kata takut ya untuk berkunjung ke tempat wisata, kalian juga bisa milih staycation nih karena staycation ini apa ya ibarat kata nggak, untuk kalian yang insecure ini bisa jadi pilihan sih menurut aku. Kalian bisa review penginapan yang kalian tinggalin selama staycation karena sekarang juga banyak banget guest house menarik yang apa ya yang bisa dijadikan pilihan traveling kalian sekaligus juga review. Dan di tempat staycation kalian ini biasanya mungkin beberapa ada yang menyuguhkan panorama yang indah atau mungkin pengalaman berbeda yang mungkin nggak harus ke tempat rame sih sebenarnya gitu. Kalau kalian menceritakannya bisa bagus ya itu akan jadi apa ya tulisan yang menarik lah untuk dibaca gitu. Dan hal ini juga nggak menutup kemungkinan nanti kalian bakal apa ya ditawari oleh pemilik-pemilik guest house mungkin untuk ayo Kak staycation di sini tolong di-review dong gitu. Nah, seperti itu. Mungkin next bisa diklik ya. Nah, terus caranya gimana sih supaya konten ini menarik dibaca gitu. Kalau ya apa ya banyak sih sebenarnya supaya konten ini menarik dibaca. Dan apa ini masing-masing penulis biasanya punya ciri khas tersendiri, jadi nggak bisa sih kita samakan kamu harus gini kamu harus gitu, enggak. Jadi nanti sambil berjalan biasanya akan kalau kita terbiasa nulis review nanti akan ada ciri khas dari penulis masing-masing gitu. Nah tapi ini aku ada cara-caranya supaya konten itu menarik buat dibaca. Nah gunakan diksi yang menarik atau apa ya biar pembaca tuh semakin tertarik untuk berkunjung ke lokasi wisata. Misalkan nih, nanti aku akan kasih contohnya sih artikel yang ada di guideku dan ada di suara.com dari aku dan mungkin teman-teman. Itu ada misalkan kalau yang pertama kan gunakan diksi yang menarik, kemudian selipkan anekdot atau kisah lucu di perjalanan. Kalau kita pengalaman pribadi biasanya ada kan kisah-kisah yang tidak terduga itu terjadi di tengah jalan. Nah, itu ceritakan aja di dalam tulisan itu gitu. Jangan malah nggak diceritakan gitu karena itu akan jadi warna tersendiri di artikel kita gitu. Kemudian unggah foto terbaik kalian saat melakukan perjalanan. Artikel wisata biasanya kalau tanpa foto menurut aku kurang hidup ya, kayak kalau ada foto yang mungkin resolusinya tinggi atau memperlihatkan keseluruhan atau keunggulan dari wisata itu menurut aku menarik banget dan membuat artikel itu semakin hidup dan menarik untuk dibaca gitu. Yang selanjutnya, susun artikel 90% pengalaman, 10% info. Jadi seperti yang aku bilang di awal tadi, artikel review ini tuh alangkah lebih baik jika 90% ini pengalaman kita gitu, karena jadi apa ya, jadi memori tersendiri buat kita, tapi juga jadi cerita baru yang dibaca oleh pembaca gitu. Tapi jangan lupa juga, ini kan kita review travel nih, kasih info juga, 10% info yang ada dalamnya, misalkan rate-nya berapa, tiket masuknya berapa, kemudian bukanya jam berapa, terus ya itu tadi kayak waktu terbaiknya berkunjung ke sana tuh kapan misalkan gitu.
Terus yang selanjutnya kasih judul yang menarik dan unik. Biasanya dengan judul yang menarik dan unik ini orang jadi penasaran nih, duh kok menarik ya ini, kok unik ya judulnya. Judulnya aja udah menarik gitu, apalagi ceritanya gitu, misalkan. Mungkin bisa di next. Nah, ini aku kasih langkah-langkah atau susunan menulis artikel travel yang mungkin teman-teman masih bertanya-tanya, itu susunannya gimana sih gitu kan? Kayak nyusunnya harus dari apa dulu sih gitu. Misalkan masih bingung atau belum terbiasa, kalian juga bisa ngikutin langkah yang berikut ini. Nah, langkahnya ada 6. Yang pertama, kalian juga bisa dulu bikin kerangkanya. Kemudian beri kalimat pembuka. Terus jangan lupa kalimat penghubungnya atau intinya isi cerita itu gimana. Kemudian penutup juga. Nah, yang pertama itu kan buat dulu kerangkanya ya. Kita paling tidak harus tahu lokasi yang dipilih itu mana dulu nih yang bakal kita tulis. Jadi nggak ada salahnya sih, nggak harus langsung nulis, kita bisa dulu nih dicoret-coret dulu nih kerangkanya seperti apa. Tujuannya tuh biar kita lebih fokus gitu dengan apa yang akan kita tulis. Terus kemudian yang mau kalian tonjolkan ini apa? Apakah kulinernya, apakah budayanya, atau urban legend-nya seperti apa dari lokasi itu. Gitu. Kemudian yang kedua diberi kalimat pembuka. Nah, kasih kalimat pembuka sebagai jalan masuk untuk masuk ke cerita ini. Jadi, tapi tetap harus based on fact ya. Jadi harus ada faktanya gitu. Misalnya nih, biar agak bikin penasaran nih, kalimatnya buat contoh mungkin sunyi dan sepinya hutan bambu ditepani sepoi-sepoi angin, seolah menyambut baik kedatangan kami di pagi hari itu. Mungkin seperti itu kurang lebih ya. Kalau buat contohnya gitu supaya orang lebih penasaran gitu kan. Kemudian yang ketiga, sertakan kalimat penghubung. Jadi sebelum memasukkan inti cerita, ada langkah baiknya ada kayak ini nomor 3 nih kalau istilah lainnya bridging-nya gitu, yang menjembatani untuk menuju ke isi ceritanya itu seperti apa. Kemudian selanjutnya inti atau isi cerita. Nah, inti cerita ini masih bisa dibagi ke beberapa poin. Jadi di dalam inti atau isi cerita ini ada informasi atau fakta dari lokasi wisata yang kalian sambangi itu seperti apa. Kemudian tulis angle yang jadi highlight cerita kalian. Jadi kalian mau highlight apa di sini nih menyertakannya gitu. Kemudian jangan lupa untuk sisipkan kejadian unik yang kalian alami di perjalanan karena itu yang jadi apa ya? Jadi pembeda gitu. Karena nggak semua orang cerita lucunya sama gitu kan. Ketika kita nulis review travel, kalau nggak ada apa ya kisah unik atau mungkin kisah aneh yang kita alamin selama perjalanan itu mungkin ya seperti biasa. Nah, tapi review travel ini ada beberapa jenis. Mungkin kalau menurutku ada yang kita purely opini, ada yang mungkin disertakan kalian memang pengen fokus untuk memberikan panduan. Nanti aku kasih contohnya juga. Nah, kemudian yang kelima ada kesimpulan sebagai penutup, lalu yang keenam jangan lupa untuk kasih judul menarik. Itu yang unik lah, yang kalian banget lah. Tuh. Mungkin bisa di next lagi. Nah, ini mungkin contoh artikel traveling yang pernah aku tulis, yang pernah terpublish itu yang dari suara.com ini yang aku waktu ditugaskan ke Taiwan. Jadi di Taipei ada wisata, ini lagi memulai untuk promosi wisata halal. Jadi ini tulisan aku waktu di sana. Mungkin judulnya bisa dibikin seperti ya ada apa ya? Ada kalimat sastrawinya juga gitu. Misalkan jatuh hati sejak hari pertama menyisir wisata halal di Taiwan gitu. Nah, ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi referensi lah ibaratnya untuk contoh penulisan judulnya seperti apa gitu. Kemudian, nah kalau yang sebelah kanan ini salah satu artikel yang menurut aku ini udah dari tahun berapa ya? Itu
sampai sekarang masih sering dibaca sama teman-teman pembaca. Nggak tahu waktu itu kebetulan dapat tugas untuk eksplor daerah kota gede, kemudian kok muncul ide kok belum ada sih sebenarnya belum ada yang ngasih tahu ini tuh sebenarnya tembok ada di mana gitu. Nah, iseng aja gitu pengen bikin biar teman-teman mungkin yang udah beberapa kali ke Jogja penasaran pengen foto di situ tapi masih bingung nih. Nah, kemudian aku bikin artikel review yang bentuknya panduan. Nah, ini juga sangat bermanfaat banget dan bisa banget kalian tulis. Biasanya banyak banget yang baca. Ini sampai sekarang dia timeless ya. Karena timeless ini udah sejak 2000 berapa ya? Pokoknya sebelum 2021 ini, tapi masih sampai sekarang masih aku lihat masih banyak yang baca karena banyak banget yang bingung ini masuknya lewat mana. Nah, di sini aku ceritakan lewat tulisan bahwa ini loh caranya untuk mengakses dengan caraku sendiri gitu loh maksudnya. Karena masih banyak yang bingung ketika ke kota gede tuh, ini lewatnya mana ya? Katanya ini di kota gede gitu kan. Orang nggak ada yang tahu. Nah, di sini aku kasih tahu gitu. Ini hidden place-nya, hidden spot fotonya kota gede itu di sini. Nah, panduan ini juga cukup diminati dan kalau kalian bisa menyampaikannya dengan bahasa sendiri atau dengan ciri khas sendiri itu akan sangat menarik tuh dan banyak pembacanya biasanya. Kemudian nanti aku mungkin setelah artikel traveling ini ada artikel kuliner juga, mungkin bisa di next. Nah ini, aduh, maaf ya narsis yang satu. Ada 2 contoh artikel kuliner, yang satu nih kebetulan punya teman, tapi aku kebetulan ikut ke lokasi liputannya, jadi tahu betul. Ini kan ada kalimat-kalimat sastrawi yang disertakan, jadi terlihat menarik untuk dibaca, kayak menyisir gang sempit demi menyicipi kelezatan mangut limbah marto. Nah, kalau artikel kuliner ini kalian juga bisa banget ibaratnya menyertakan review berupa ulasan kalian setelah mencicipi makanan itu gitu, kayak kalian bisa mengungkapkan misalkan pedasnya membakar lidahku, pedasnya bikin bibir doer gitu misalkan. Nah itu kalian ceritakan aja itu apa adanya aja di dalam gitu, opini kalian seperti apa gitu. Nah mungkin kalimat-kalimat untuk sebagai pemulanya nih biar semakin semakin menarik itu di awal tadi aku bilang kalimat pembukanya ini seperti mungkin matahari belum tepat di atas kepala saat ini karena aku di guideku dan teman-teman guideku, tim guideku menyisir jalanan Yogyakarta demi menuntaskan rasa penasaran kami, memecahkan mitos kelezatan mangut lele, misalnya seperti itu. Kemudian kalau yang sebelah ini aku kebetulan diajak untuk cicipin stick bikinan Hayat. Kebetulan unik banget, nggak pakai hot plate biasa, tapi pakai batu lava. Nah, ini kalian tumpahkan aja di situ. Nanti mungkin teman-teman bisa cek langsung artikelnya, mungkin penulisannya seperti apa buat yang masih bingung. Tuh, misalkan ini kan aku ada kalimat pemulanya, sore itu mentari perlahan mulai turun diiringi angin sejuk seakan menyambut kami ketika tiba di Hotel Hyatt Regency Yogyakarta. Jadi ada ada rasa di setiap tulisannya gitu. Jadi nggak asal nulis gitu maksudnya. Ketika ada rasa di setiap tulisannya itu orang pasti jadi seolah-olah ikut ada di dalam artikel itu, ikut merasakan, ikut penasaran juga nantinya gitu. Diharapkannya kan terus berkunjung ke tempat wisata atau tempat kulineran yang kita kunjungin itu seperti apa. Mungkin next ini udah ya kayaknya. Oh iya, ada bentar. Pengalaman traveling ya. Sebenarnya belum banyak ini kenapa ya? Oh iya. Sebenarnya belum banyak pengalamannya, cuman beberapa kali ini mungkin sedikit foto-foto sewaktu ditugaskan, sewaktu melakukan perjalanan. Mungkin kalau yang yang paling berkesan memang yang tengah ini, yang bareng-bareng di tengah itu kebetulan dapat tugas yang tadi wisata di Taipei. Kebetulan waktu itu Korea sedang gencar-gencarnya wisata halal dan Taipei ini juga pengen menyuarakan bahwa negara mereka ini juga ramah muslim loh negaranya buat wisatawan.
yang pengen wisata halal. Nah, kebetulan tim suara.com dapat dapat kesempatan buat ke sana, dan alhamdulillah saya mewakili waktu itu hari kedua Lebaran berangkat sendiri waktu itu, kemudian ketemu sama teman-teman lainnya ada yang dari stasiun TV, ada yang dari media cetak, kemudian ada juga teman dari influencer. Kalau teman-teman ngikutin perjalanannya mungkin tahu ada Cik Julia dan Komaris ini dari Anak Jajan itu. Kemudian ada YouTuber juga. Di sana kita mengeksplor hal-hal unik di Taipei itu seperti apa, dan banyak banget yang sebenarnya aku nggak tahu, terus jadi tahu juga di sana. Pengalamannya seru banget dan jadi hal baru karena aku nggak tahu sebelumnya kalau Taipei itu banyak banget juga destinasinya yang Muslim friendly, dan di sana tuh banyak banget masjid, banyak banget musola, banyak banget orang Indonesia, banyak banget makanan halal, dan hotel-hotel itu menyediakan, beberapa hotel itu dia memang menyediakan sajadah, menyediakan Al-Quran yang benar-benar Muslim friendly banget. Kalau yang di situ juga ada penugasan ke Palembang. Waktu itu sebenarnya ada acara kesehatan, cuman kita nyolong-nyolong waktu nih. Kebetulan yang ikut itu sesama teman-teman media yang ada di lifestyle, jadinya waktu itu nggak ada agenda untuk jalan-jalan, tapi kita cari-cari waktu kosong, waktu luang buat curi-curi waktu cari destinasi wisata untuk ditulis gitu. Kemudian apalagi ya pengalamannya, kalau yang lokal sih mungkin yang umur aku di Jogja belum, tadinya nggak tahu, terus kemudian tahu setelah tertarik dengan dunia traveling, mungkin para layang kali ya. Jadi yang sebelumnya aku tuh nggak tahu, taunya kalau para layang itu cuman ada di Bali, ternyata di Jogja juga ada. Nah itu ya salah satu pengalamanku yang wisata lokal lah ibaratnya gitu. Jadi ya seperti itu teman-teman. Banyak sih cerita yang bisa kayak jadi momen tersendiri gitu loh, yang bisa diceritakan dan dituangkan lewat artikel, sehingga teman-teman juga tertarik buat membaca, tertarik juga buat traveling nantinya gitu. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Mungkin saya kembalikan dulu ke Mbak Hiromi. Iya, makasih ya Karen, udah sharing-sharing banyak banget nih. Yeah. Nah itu tadi tuh gimana caranya nulis review yang menarik, itu udah disampaikan sama Kak Arin juga. Tapi dari kalian ada nggak sih kira-kira pertanyaan yang mengganjal dan mungkin belum terjawab nih dari tadi slide pertama sampai terakhir, dari mulai perkenalan, terus sampai cerita pengalamannya Kak Aren. Mungkin di sini ada partisipan yang ingin bertanya gitu. Ya mungkin tadi ada yang baru masuk ya, tadi belum slide-nya kelewat gitu misalkan. Itu nggak apa-apa, ditanyain aja, siapa tahu ada yang ngerasa, tadi aku kayak kurang ini deh, kurang ngerti yang ini deh. Bisa nggak Kak Aren jelasin lagi? Nah itu boleh banget. Aduh, Kak Aren sangat terbuka ya orangnya soalnya ya. Atau ini deh Kak, aku kali ya yang nanya dulu, nggak apa-apa kali ya? Iya, boleh sambil banget. Nunggu teman-teman yang lain. Nah, boleh Kak banget. Aren, waktu itu selama nulis pengalaman, maksudku selama review wisata itu, pengalaman apa sih Kak yang paling unik dan menarik yang akhirnya Kakak tulis di review itu? Boleh diceritain nggak? Apa ya? Aduh, banyak banget sampai bingung. Sampai bingung Satu aja deh gitu. Sampai bingung apa ya? Mungkin kalau yang di Taipei itu mungkin aku nggak nyeritain, tapi sebenarnya pengalamannya harusnya aku ceritain ya, karena itu kan ngevlog sambil pulangnya aku review ya, nulis reviewnya itu. Jadi ya entah halangannya ada habis baterai lah, ada yang apanya ketinggalan, apa kesandung, apa jatuh. Nah itu aku kebetulan nggak aku ceritain sih itu. Aku kemarin waktu itu yang berkesan juga banyak sih. Kebetulan waktu pas di Taipei itu aku banyak mengeksplor kuliner baru di sana, nggak cuman sekedar, aku dulu kan pikirnya Taipei Taiwan tuh boba gitu kan, tapi ternyata di sana banyak makanan aneh yang aku bahkan baru tahu gitu, misalkan kayak stinky tofu yang tahu baunya kayak aduh kayak
itu tapi ternyata enak gitu. Iya, bisa. Nah, ini kita udah ada pertanyaan nih dari Hmm. partisipan. Aku Ya, bacain ya, ya. boleh, boleh. Ya, ya, ya. Ini ada dari Kak Mirna Bastami. Nah, ini dia Hmm. nanya, sebaiknya kamu menulis traveling ini bagusnya ditulis pas di tempat atau Mm-mm. kita bawa pulang dulu nih? Kayak misalnya kakak Oh. dari Taiwan terus baru tulis di Indonesia. Enaknya pas kapan sih ditulisnya gitu? Nah, kalau menurut aku nih buat menjawab Mbak Mirna ini, Kak, sebaiknya kalau nulis traveling bagusnya ditulis pas di tempat atau dibawa ke Indonesia dulu. Kalau aku pada waktu itu di Taipei di Taipei itu aku ketika aku melakukan perjalanan biasanya aku misal nih dari titik A ke titik B jauh banget itu misalnya aku di mobil gitu kan nunggu di mobil. Nah, lihat aja pemandangannya bentar, kemudian kalau misalkan pemandangannya memang sepanjang perjalanan seperti itu, aku biasanya nyicil nulis di HP gitu biasanya. Kayak ibarat kata tuh kayak nulis buku harian lah ibaratnya. Jadi paling tidak ketika nanti istirahat di hotel gitu, aku susun menjadi sebuah cerita itu enak banget sih gitu. Lebih enak dan lebih apa ya? Lebih lebih fresh aja, masih fresh kan itu karena masih keinget. Kadang kan kalau nanti kita pulang ke Indonesia dulu udah lupa itu kemarin ada kejadian apa gitu kan. Iya, benar-benar. Tuh. Kalau aku sih menjawab pertanyaan itu ya dibawa enjoy aja. Jadi ketika nulis review itu jangan aduh aku ada tanggungan nulis review. Nah, gitu enggak, jangan. Jadi jadikan itu kayak buku harian kalian, itu kan jurnal perjalanan kalian gitu. Ketika apa yang kita rasakan beberapa menit yang lalu tuh kita masih bisa tulis, masih fresh banget gitu. Nah, jadi waktu kita susun susun menjadi satu itu kayak hidup aja gitu artikelnya. Dibuat lebih enjoy gitu ya. Iya. Iya loh, soalnya kalau misalnya kita ngebawa itu beban banget, kita jadi nggak enjoy Iya, nulisnya ya nggak jadi sih? enggak, iya, jadi ini kan liburan sambil menceritakan Hmm. pengalaman, jadi lah kayak ada tanggungan gitu kan, nggak enak kan. Coba kalau kita ibaratnya ambil curhat kan itu di apa curhat ih perjalananku tuh kayak gini nih gitu. Nah kan enak kan lebihan. Ketika dibaca juga orang wah ini orang nggak terhambat nih dengan wisatanya nih menyenangkan gitu. Jadi euforianya tetap kebaca Iya, gitu ya. betul, 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 betul. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari Kak Wawan. Nah, ini nanya tentang tantangan atau kendala yang sering Kak Aren temui ketika menentukan angle untuk menulis review wisata. Kira-kira apa sih Kak? Boleh ceritain juga? Apa ya? Awalnya tuh masih bingung ya karena belum terasah ya apanya Hmm. uh, insting angle-nya buat nulis review itu kayak jadi waktu awal-awal mungkin aku juga masih kaku gitu loh, masih aduh angle yang ditulis apa ya gitu, kayak aku jadi cuma nulis apa adanya aja gitu, kayak kayak apa ya, kayak ya udah nih harganya segini, misalkan aku review hotel ya harganya segini, ruangannya segini, kemudian aku nggak menuliskan nuansanya seperti apa, kemudian aku diajak, mungkin aku kadang kalau menemui kendala kayak gitu aku kadang mengonsultasikan artikelku ini ke teman-teman yang lebih tahu gitu, kayak ini gimana ya Kak, kalau kamu dari segi pembaca tuh kamu tertarik nggak gitu loh, menurut kamu menarik nggak nih judulnya. Nah aku kadang kita masih harus banyak konsultasi sih, aku pun juga masih banyak belajar sampai sekarang pun aku masih sering mengkonsultasikan Kak ini kurang gimana angle-nya gitu. Aku awalnya nggak kepikiran angle yang bisa diambil apa, tapi lama-lama harus terbiasa dulu sih gitu, harus terbiasa melakukan perjalanan, mengasah indera kita supaya ketika kita udah melakukan banyak perjalanan sesering mungkin, se-enjoy mungkin itu angle itu nggak susah kok sebenarnya dicari gitu. Banyak angle menarik yang bisa ditulis gitu di situ. Aku dulu sangat berkendala banget sih kayak ini apa ya yang ditulis ya gitu kan. Cuman lama-lama ya mengasah indera, mengasah semuanya, terus mengonsultasikan, menerima kritik itu wajib banget sih. Walaupun kita yang melakukan perjalanan, tapi kalau kita nggak terlatih buat nulisnya juga sama aja gitu. Kayak aku pasti akan nanya, ini bagus nggak sih gitu? Apa bagusnya gimana gitu? Nah kadang dari koreksi-koreksi itu nanti kita akan terlatih buat bikin review artikel yang yang hidup, yang dan jangan lupa untuk memposisikan jadi pembaca. Kalau aku jadi pembaca, aku tertarik nggak ya baca ini gitu loh. Kadang itulah yang menurut aku yang
ya kendala tapi bisa diatasi lah gitu paling tidak gitu. Berarti lebih ke bisa karena terbiasa ya kayak ya. Iya. Banyak Jadi berlatih gitu. kalau ditanya ada kendalanya pasti ada sih nyari angle itu awal-awal, tapi lama-lama ya memang harus sering kalau memang ingin berfokus ke situ ya kita sering mengasah diri di bidang itu. Misalkan kalau kamu suka perjalanan ya asah terus. Ketika kita nggak usah jauh-jauh, nggak perjalanan nggak harus ke tempat wisata juga kok. Misal di deket-deket daerah kalian ada salah satu sudut yang menarik, itu dituliskan kan juga nggak ada salahnya gitu. Itu kan angle tuh sudut pandang kalian menurut kalian menarik gitu. Ketika menceritakannya bagus, ketika menceritakannya sesuai dengan apa yang dirasakan, itu akan jadi menarik gitu. Iya, bener banget nih. Jadi kalian sering-sering nulis terus nanti dikirimnya ke yoursay.id ya? Iya, betul gitu. sekali. Jadi biar jam terbangnya makin banyak gitu. Ya, nanti nambah temen juga loh kan. Bener banget. Jadi Iya. tambah koneksi, tambah pengalaman. Ya, Siapa tahu dapat jodoh langsung. gitu kan. Wah, bener nih. Bener langsung dapat jodoh. Jodoh via tulisan ya. Ya, via Yoursay. Via yoursay.id. Nah, ini Kak, mau tanya lagi nih. Ada dari Aristoteles Wambrau dari Papua. Oh, jauh juga nih. Wah, jauh sekali. Nah, ini yang mau ditanyakan adalah, kira-kira dalam nulis travel review, angle-nya tuh bisa dipadu-padankan nggak sih? Misalnya kayak budaya, kuliner, sejarah itu dijadikan satu. Tuh. Bisa nggak Kak, kira-kira? Oh, bisa banget sih sebenarnya. Memadukan antara angle ini bisa banget gitu. Karena dengan kita memadukan angle itu tulisannya jadi semakin berwarna gitu menurut aku ya. Tapi kemudian jangan melebar, jadi harus runtut gitu menceritakannya gitu menurut aku. Menarik banget kok sebenarnya kalau kita bisa memadu-padankan angle dari antara budaya, kuliner sama sejarahnya. Jadi wawasan kita yang membaca tuh juga semakin luas gitu. Jadi kayak semakin tercerahkan lah dengan adanya perpaduan antara angle itu tadi gitu. Aku bilang itu kan makanya lebih berwarna. Bisa banget. Wah, terima kasih pertanyaannya nih, Mas. Dari Papua jauh ya, aku pengen tuh belum pernah ke sana. Iya, bagus juga kan tempatnya. Iya. Lihat Bisa dikit. banget, Mas. Itu siapa namanya? Mas Aristoteles. Nah, makasih pertanyaannya. Iya, terima kasih Mas Haris. Nah, Ya. terus selanjutnya ada lagi nih. Wah, rame nih. Banyak yang penasaran nih sama gimana sih nyari nulis yang baik. Nah, selanjutnya ini ada dari Kak Nelis. Nah, ini teman kita dari sukabumiupdate.com. Nah, mau tanya, kan kalau nulis traveling itu, artikel itu nggak selalu kita udah pernah ke tempat travelingnya. Nah, gimana caranya biar kita tetap kasih feel yang pas ke pembaca? Jadi jatuhnya nggak ngawang gitu. Gimana? Halo Kak Nelis. Ini ya aku juga pernah mengalami kendala seperti ini. Jadi gimana caranya kalau kita tuh nggak traveling ke tempat tapi biar nggak ngawang. Nah ini imajinasinya memang harus bermain ya, ibarat kata apa ya? Aku juga kadang kan harus menulis sesuatu yang mungkin aku belum pernah ke sana gitu. Ya itu tadi memposisikan diri seolah-olah kita udah pernah ke sana. Kadang aku kayak apa ya, ngehalu. Kadang penting gitu ya, ngehalu gitu. Ngehalu Berimajinasi ya. ya, berimajinasi. Maka dari itu mungkin kita belum pernah ke sana tapi gimana caranya biar nggak ngawang. Nah, ini dia masukkan kayak kalimat-kalimat sastrawi, kalimat-kalimat diksi yang membuat kita tuh seolah-olah sudah pernah di sana gitu. Ketika kita cuma menulisnya straight, bahasanya cuma baku itu aja kan jadi nggak apa ya, tetap jatuhnya ngawang. Jadi makanya ada gunanya kita memasukkan diksi, memasukkan kalimat-kalimat sastrawi yang mungkin membuat kita tuh seolah-olah sudah pernah ke sana gitu. Jadi nggak ngawang jatuhnya gitu. Orang bacanya tetap, wah ini kayaknya orang udah pernah ke sini nih, nah gitu. Walaupun sebenarnya belum pernah ke sana. Jadi orang ketika kita kayak bercerita dengan memasukkan kalimat-kalimat pengganti atau padanan kata yang mungkin menarik, nah itu jadi tulisan itu jadi hidup. Kita memang nggak ke sana, tapi tulisan itu jadi terbacanya seperti kita sudah pernah wisata ke sana gitu. Mungkin seperti itu sih kalau dari aku gitu. Iya, benar banget. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari sebentar. Dari Kak Yudi. Nah, Kak Yudi ini nanya, kalau misalnya kita nulis review travel gitu, 100% pengalaman pribadi.
kadang kalau info tiket atau apa misalnya kita kadang nggak sedetail itu cari-cari infonya, malah enjoy travel aja. Nah itu boleh nggak sih kita nulis 100% pengalaman pribadi aja? Boleh sih, menurut aku sih boleh. Cuman kalau teman-teman pengen ada tertarik buat apa ya, tertarik buat menginfokan, tertarik buat ngasih panduan itu juga nggak masalah sih gitu. Kadang emang iya kalau enjoy banget travel, tulisan itu juga kadang mengalir, tapi nggak semuanya harus ditumpahkan sih menurut aku. Yang sekiranya sangat-sangat amat apa ya, sangat amat berkesan misalkan di tempat di Mas Yudi itu seperti apa dituliskan nggak apa-apa. Sebenarnya nggak ditulis misalkan tiket dari penerbangan pesawat menuju ini harganya segini, nggak harus kok, nggak harus. Cuman kalian ceritakan aja perjalanan, nggak harus kayak ngasih harga tiket sekian gitu, nggak harus sih sebenarnya. Cuman untuk beberapa dari kalian yang mungkin tertarik buat menginfokan gitu, memberikan artikel yang ada informasi atau paduannya, itu menurut aku nggak apa-apa sih. Tapi kalau enjoy dan tulisan kalian mengalir dan pengennya juga benar-benar aku ini pengalamanku kayak gini loh, itu juga nggak masalah sih sebenarnya gitu. Tapi mungkin 1-2 paragraf sertakan sedikit lah, misalkan biasanya bukanya wisata itu bukanya sekitar jam segini, kita tiba di itu jam segini gitu. Sembari menunggu buka kita menikmati apa gitu, misalkan seperti itu. Jadi Ya, dipilih-pilih lagi gitu ya Kak ya, ya, berarti ya. karena kalau terlalu melebar juga jadi apa ya? Jadi nggak apa ya? Jadi Nggak kadang fokus. membosankan gitu, nggak fokus. Iya, iya. Nah, itu. Nah ini kayak banyak yang penasaran juga nih. Jadi Kak Irwan itu ada pertanyaan dari Kak Irwan. Dia nanya, Iya. Kak pernah penat nggak sih waktu liputan di tempat wisata gitu? Kan wisata sambil kerja tuh. Orang kan kalau lihat kayak, oh enak tuh dia kerjanya sambil jalan-jalan gitu kan. Karen Ya, ini pernah ngerasa penat nggak tuh waktu wisata sambil kerja gitu? penat ya. Apa ya? Gimana ya? Gimana Merasakan ayo? penat. Enggak sih, cuman mungkin lebih ke badan capek ya. Badan tuh posisi capek, kita waktu harus gabungin. Mungkin lebih ke kalau penat enggak sih ya, kalau bosan karena kan dapet temen ya. Kadang kalau di waktu liputan di tempat wisata gitu, kalau penat enggak sih karena biasanya aku kalau liputan wisata pasti pulangnya atau mengerjakannya juga di deket-deket situ gitu supaya masih ibarat kata masih fresh ya, maksudnya masih fresh terus kita tuliskan dalam tulisan itu gitu. Kalau penat enggak sih, cuman mungkin badannya capek ya karena misal nih kayak yang waktu di Taiwan itu kan kita jalan terus jalan kaki kemana-mana, jalan kaki, terus aku harus nulis gitu kadang, aduh capek banget badannya, terus harus sambil nulis gitu misalkan. Kemudian ya sebenarnya nggak penat sih, lebih ke capek aja badannya gitu. Kalau penatnya nggak sih, seneng kok, seneng banget karena pengalamannya macam-macam lah gitu mungkin ya. Oh gitu ya. Tempel koyo kanan kirinya nih. Saya selalu berbekal. Berbekal koyo, tolak angin dan Iya, kawan-kawan ya. iya, sepuh sebelum waktunya. Pulang dari Taiwan kerokan juga nggak nih? Wah, bekalnya banyak. Oh, bekalnya banyak ya. Nah, itu tadi ceritanya dari Kak Aren. Ini ada juga nih yang nanya tips. Nah, ini dari Ahmad Ansori. Kak Ahmad tuh tanya, Kak, tips dong bagaimana cara buat bridging yang bagus. Saya sering buat artikel malah lari kemana-mana, nggak fokus ke isi artikelnya. Gimana nih bridgingnya? Iya, iya, iya. Waduh, cara bikin bridging yang bagus. Ini tergantung apa ya ciri khasnya masing-masing ya. Tapi sebenarnya kalau kita kalau kita udah apa ya ibaratnya kita udah fokus nih mau nulis ini gitu. Nah itu biasanya apa ya? Jadi tentukan dulu. Jadi memang paling enak itu bikin dulu kerangkanya gitu. Kerangkanya seperti apa? Kamu mau menonjolkan apa di sini gitu? Mau menonjolkan apa pengalamanmu kah atau mau memberikan panduan kah atau mau apa ya ibaratnya mau membahas kisah perjalananmu, membahas urban legendnya atau apanya. Jadi memang harus coret-coret dulu nih, dikasih di notepad, dicoret-coret ini gerambiang nggak ya, melebar nggak ya. Ya memang
aku dulu juga pernah mengalami apa ya, kemana-mana, istilahnya fokusnya jadi nggak terfokus lah ibarat kata gitu. Cuman itu seiringan berjalannya waktu tuh biasanya akan terlatih, ini kok agak ngelebar ya, terus nanti biasanya aku akan ngerevisi, biasanya, oh ini aku harusnya nggak ngelebar kemana-mana gitu. Jadi emang dibutuhkan latihan latihan yang sering. Jadi biar bisa bridging-nya bisa biar apa ya, biar senada gitu, biar nggak melebar kemana-mana gitu. Ya, Oke. itu kalau aku sih. Jadi kerangka gitu lah ya, biar nggak Ibaratnya ya melebar. di apa ya, disusun dulu aja gitu, disusun dulu aja nanti baru kita nulis gitu. Nah, ini juga ada yang nanya nih dari Kak Vega Rosana. Kak Vega tanya, kalau nulis artikel itu bagusnya berapa halaman ya? Ada nggak sih kayak minimal atau maksimalnya tuh berapa? Sebenarnya kalau minimal sama maksimal itu nggak menentukan apa ya, nggak menentukan kualitasnya bagus apa enggak, tapi isinya. Kemudian kalau biasanya itu kalau hard news gitu-gitu kan mungkin 300 kalimat atau 500 kalimat. Biasanya kalau review atau cerita tuh mungkin 1000-an, 2000 paling 2-3 halaman itu menurut aku juga udah bagus sih menurut aku. Cuman itu kembali lagi ke isinya gitu. Kalau artikel ditentukan oleh panjang pendeknya tulisan kayaknya masih kurang ini ya. Tapi juga jangan terus habis itu pendek-pendek banget gitu, terus biar 1 halaman itu ya jangan gitu ya. Tetap disesuaikan aja dengan mau menceritakannya apa gitu. Jadi relatif ya. Iya relatif sih sebenarnya menurut aku berapa halaman itu relatif, cuman ya jangan pendek-pendek banget, pengalaman wisata pendek gitu kan cuman 300 kalimat gitu kan kayak kurang gimana gitu. Kecuali kita membuat panduan loh ya, kalau membuat panduan memang kita pengen ngasih informasi gitu nggak masalah sih menurutku sehalaman pun gitu. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan dari Azhar. Itu Mbak Arendia, bagaimana dengan penggunaan istilah atau bahasa daerah setempat sewaktu kita mereview? Misal, kita ingin cerita tentang mitos tertentu, apakah kita perlu merefer kepada tokoh yang lebih mengetahuinya? Jadi misalnya kayak gitu. Jadi kayak mau nyeritain urban legend atau mitos tertentu ya di tempat itu. Iya, perlu ditujukan ke orang yang lebih paham gitu nggak sih? Atau kita tulis aja nggak apa-apa gitu? Sebenarnya alangkah lebih baiknya kalau kita tahu langsung sumbernya gitu ya, karena ketika sumbernya itu sudah bercerita kan berarti ada kevalitan gitu loh, nggak cuman perbincangan, tapi mungkin bisa juga diceritakan mitosnya, kemudian nanti di bawahnya dijelaskan bahwa tokoh yang lebih mengetahuinya itu menurut mereka mitos ini itu nyata atau tidak gitu, karena takutnya kalau apa ya, kalau cuman nulis mitosnya aja kan kurang gimana, lebih ya nggak apa-apa sih sebenarnya nulis tentang mitos tertentu gitu. Tapi alangkah lebih baiknya dan alangkah lebih kita jadi lebih terbuka wawasannya, lebih tahu, lebih dong itu ketika ada tokoh yang menjelaskan yang lebih tahu gitu kan, kita lebih oh gini toh gitu. Nah, itu sih mungkin akan lebih jelas dan pembaca jadi lebih tercerahkan. Kalau cuma mitosnya doang mungkin masih meninggalkan banyak tanya ya sebenarnya. Biar lebih valid gitu ya, Ya, ditanyakan. betul. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Yanto. Sekarang kan lagi pandemik nih. Bagaimana Mbak Aren menulis travel review di tengah keterbatasan tidak bisa kemana-mana? Bisa diceritakan mungkin Kak? Iya, sekarang lagi pandemik. Gimana nih Mbak Aren nulis travel review yang keterbatasan ya tidak bisa kemana-mana? Ya itu tadi sih sebenarnya aku juga nggak pure 100% pengalaman pribadi, ketika pandemi ini juga kadang terbatas ya mau kemana-mana gitu. Mungkin yang aku explore ya lokal aja gitu. Misalkan ya aku di Jogja, aku akan ke Parangtritis mungkin, aku akan ke Taman Sari, aku akan ke Keraton yang deket-deket untuk melihat. Dan sekarang kan banyak kafe-kafe baru ya yang nggak jauh dari tempat wisata. Mungkin aku lebih ke review yang di lokal aja sih gitu. Sama mungkin ini ya
review staycation ya, bentuknya lebih ke staycation sih, karena staycation ini juga menarik, tren baru ya, tren di tengah pandemi yang menurut aku cukup anti insecure gitu buat orang-orang gitu kan. Karena di Anti staycation insecure. kan kita bisa milih nih mau staycation di hotel, mau staycation di cottage yang mungkin menyuguhkan pemandangan sawah atau di pinggir laut. Nah ini sebagai salah satu apa ya, alternatif lah ibaratnya ya kan. Gitu. Atau mungkin kalau aku sih biasanya ya itu tadi, sekarang banyak media sosial dari tempat wisata, misal Breksi, misalkan Taman Sari atau Keraton, dia yang update gitu, menginformasikan gitu. Kadang nggak jarang nih, kayak kemarin misalnya nih SeaWorld di Jakarta itu dia ngasih sesi virtual, wisata virtual gitu. Dia ngasih live perjalanan di SeaWorld itu seperti apa gitu. Nah, itu juga aku juga salah satu tulisan aku juga ada yang aku mengikuti virtual travel dari beberapa akun itu tadi gitu. Itu mungkin itu Mas Yanto. Ya, Mas Kanta ya. Nah, Ya. ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Arif. Ini menarik nih pertanyaannya. Kak Arin punya pengalaman nulis soal wisata horor belum? Kayak Teh Risa Sarasvati gitu kok. Keren nih. Pernah Ya. nggak Kak? Pengalaman horor sering ya, tapi kalau Waduh. wisata horor aku belum pernah dan sebenarnya tertarik juga gitu buat explore. Bisa nih kayak next ya. Ya gimana nih tim? Gimana nih tim? Wisata horor. Wisata horor. Belum sih, belum pernah karena Belum ya? apa ya? Apa ya? Karena belum pernah, karena menurut aku ya gimana ya? Aku kebetulan jujur ya, aku penakut orangnya, jadi ya belum. Oh Tetapi iya. sebenarnya menarik sih Baiklah. membahas. Kadang yang berbau horor ini sangat menarik, banyak perhatian orang ya, lebih. Cuman kalau pengalaman wisata horor belum pernah sih gitu. Sekali sih, sekali. Aku pernah ke ini sih sebenarnya. Dulu waktu Lawang Sewu masih. Tapi kalau aku nulisnya belum pernah, cuman di Lawang Sewu itu pernah wisata ke sana yang di bawah waktu itu, yang bawah tanah belum ditutup itu pernah ya. Yang bekas itu syuting uka apa itu nggak tahu. Iya. Tapi nggak aku tulis. Situlah ya. Aku tulis nggak ya waktu itu ya, lupa. Ada, tapi kayaknya di guide-ku aku sempat nulis, cuman nggak aku ceritakan kisah horornya seperti apa, sedetail apa aku nggak tahu. Oh iya. Ya, Itu next Mas time lah ya Ari. Kak ya. Nah, ini ada dari Kak Mila Niza. Ini dia dari Kuningan, Jawa Barat, Kak Mila. Nah, apa sajakah isi untuk sebuah review kuliner telah memenuhi syarat sampai bisa disebut artikel? Syaratnya apa aja sih, Kak? Sebenarnya nggak ada syarat tertentu sih, kayak kalau aku mungkin ya, ini kan kalau review kuliner ini lebih ke apa ya, menulis rasa yang kita rasakan waktu mencicipi kuliner tersebut gitu, atau mungkin teman-teman mau mengajak pembaca untuk ayo dong nyicipin gitu. Nah itu nanti beda lagi. Sebenarnya segala macam tulisan ini menurut aku memenuhi syarat sih, kayak ya, karena tulisan orang beda-beda ya, aku nggak bisa ini memenuhi syarat ini enggak gitu. Menurut aku setiap orang punya warna berbeda ketika dia menulis kuliner, misalkan apalagi dia udah pernah ngicipin tuh. Nah itu warnanya maka akan berbeda gitu. Nah tapi kalau menurut aku ya, aku pribadi kalau menulis kuliner artikel nih ya, ini bukan aku cantumin sebagai syarat ya, enggak juga sih sebenarnya, ini kayak fleksibel. Mungkin teman-teman pasti penasaran harganya sih, kalau aku biasanya ke harganya gitu mungkin, kemudian apa namanya, jalan, jam bukanya, atau biasanya nih jam segini udah habis gitu. Biasanya nih kalau lebih awal antri, atau kalau kita terlalu siang, terlalu malam tuh antri gitu. Itu bisa diceritakan sih pengalaman. Kalau aku lebih menarik lagi sebenarnya pengalaman dari si penulisnya itu. Misalkan dia menceritakan pengalamannya, duh aku kesiangan tuh waktu ke sana, jadi antreannya banyak, antreannya penuh, aku kehabisan dan sebagainya. Itu sebenarnya menarik juga sih disertakan di dalam artikel, itu jadi warna tersendiri gitu loh buat tulisan kuliner dia gitu. Apalagi dia mengungkapkan rasa, cita rasanya itu seperti apa, itu kan bikin orang
waduh kok ngiler ya gitu kan jadinya gitu. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Alvindo, itu dari Universitas Quality Medan. Nah, ini dia bertanya, kalau misalnya explore tempat yang biasanya view-nya bagus, namun tidak memiliki akses dan juga kondisi masyarakat yang begitu sunyi, sebaiknya hal-hal apa yang perlu dipersiapkan untuk mengunjungi hal tersebut? Apakah dapat dijadikan bahan untuk review traveling yang baik? Sebentar. Ya. Sebentar. Oh iya, Alvindonia. Oh iya. Ya. View bagus tapi tidak memiliki akses. Bagus sih pertanyaannya ini. Gimana ya caranya hal yang dipersiapkan untuk dijadikan review traveling? Menurut aku ya, kalau aku sendiri sih, kalau aksesnya dan kondisi masyarakatnya sunyi gitu, menurut aku hal yang dipersiapkan bisa apa ya? Kalau memang teman-teman sudah mantap ke situ atau ingin istilahnya ingin mempromosikan wisata di situ dan memang sudah paham aksesnya seperti apa, menurut aku ini ya dituliskan aja apa adanya dulu gitu. Mungkin dengan kita menuliskan apa adanya dari tempat tersebut yang misalnya ini hidden paradise nih, ini aksesnya seperti ini. Mungkin dengan nantinya kalau misalkan dipublish dan banyak orang yang tertarik, mungkin ini bisa membuka apa ya ibaratnya membuka mungkin pemerintah daerah sekitar buat membangun akses di situ. Mungkin bisa nanti apa ya masyarakatnya bisa diajak untuk diskusi ini gimana nih sebenarnya potensi loh gitu untuk dijadikan tempat wisata. Toh juga nanti kalau misalkan si penulis ini mempublish wisata tersembunyi itu, kemudian sambil apa ya ibaratnya mencari informasi dari warga-warga sekitar, itu nanti akan jadi wisata bagus mungkin untuk di kemudian hari, dan itu kan jadi ibarat kata kita membuka peluang pendapatan juga buat masyarakat sekitar gitu misalkan. Kalau hal-hal yang perlu disiapkan mungkin apa ya, sebenarnya lebih ke kita prepare diri sendiri sih, kayak misalkan kalau kita memang di situ ada tempat menarik nih tapi aksesnya susah, jalannya ini, nah itu mungkin kita kan buat diri kita sendiri aja mempersiapkannya seperti apa gitu ketika tiba di sana. Untuk review ya nanti ketika sudah mengunjungi hal tersebut, kalau misalkan mau ditulis ya ditulis apa adanya dulu gitu, memang keadaannya demikian gitu. Kamu juga mungkin bisa kasih harapannya sih kalau bisa diperbaiki aksesnya, itu bakal menarik nih gitu, hidden paradise lah ibaratnya gitu. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Safira. Nah, Kak Safira ini nanya, apakah boleh ketika kita menulis blog 50% pengalaman pribadi dan 50% sumber info internet karena minimnya info pribadi ketika sedang perjalanan? Gitu. Boleh nggak, Kak? Boleh aja sih sebenarnya, kan malah imbang gitu ya sebenarnya kalau kalian memang pengen, apalagi yang panduan ya, misalkan kalian memang misalkan kita mau bikin review travel tapi pengen ada review travel tapi kayak aku pengen ngasih panduan nih ke teman-teman pembaca gitu, itu bagus juga sih sebenarnya, jadi imbang kan antara informasinya dengan pengalaman pribadinya itu seimbang gitu, itu juga nggak masalah sih sebenarnya kalau memang kita tujuannya membuat artikel yang lebih condong ke panduan perjalanan gitu. Menurut aku gitu sih. Oke. Nah, terus ada dari Kak Dani. Kak Dani ini tanya, Kak Aren kan kalau liburan sekarang suka bikin vlog tuh. Nah, dari video itu gimana caranya biar jadi artikel yang menarik? Ya, makasih pertanyaannya Kak Dani. Nah, itu kalau dari vlog supaya jadi artikel menarik ya, itu juga bisa sih menurut aku, kayak misalkan kita kayak aku tadi ya, misalkan kalau aku kan tadi bikin vlog terus lagi tengah-tengahnya perjalanan aku nulis gitu. Nah, ini bisa juga dijadikan sebagai apa ya, mempermudah kita ketika nulis gitu. Jadi kalau memang pengen fokus ngevlog dulu nggak masalah gitu. Jadi
ya selama ngevlog itu kita expose apa ya, ibarat kata yang mau kita ambil apa ya, jadi intinya yang menarik buat kita itu mungkin yang kita tampilkan di vlog itu. Nah, nantinya dengan begitu yang menurut kita menarik itu ketika kita nulis tuh kita udah nggak bingung lagi gitu ngambil angle-nya. Oh, angle yang aku fokuskan dari vlogku tuh di sini cuma tinggal narik ke artikel untuk diceritakan lagi. Dan kita kan itu ngalamin ya waktu ngevlog itu. Jadinya mungkin lebih enjoy aja, lebih enak. Jadi kita kayak kan itu segala macam perjalanan kita selama ngevlog itu kan terekam gitu loh maksudnya. Jadi bukan hal sulit ketika kita ingin menuangkan ke artikel itu gitu, dari vlog ke artikel itu juga menurut aku jadi alternatif juga sih, bagus buat para review traveler gitu yang pengen kadang lupa gitu kan habis main kemana gitu, aduh aku tadi ngapain ya lupa gitu kan. Nah, ini bisa jadi alternatif sih untuk review travel gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, Kak ya. Ini Iya. ada pertanyaan terakhir dari Kak Resti. Jadi, apa saja hal-hal yang kita tulis dalam artikel review traveling? Dan apakah ada kayak struktur penulisan, misal pembukaan, isi, penutup? Pertanyaannya apa tadi? Sebentar, bilang. Yang Resti Arestusa. Oh iya, iya. Kak, apa aja hal yang harus kita tulis dalam artikel review traveling dan apa sih strukturnya tuh kayak gimana gitu. Tadi udah aku jelasin sih di slide. Nanti mungkin kalau teman-teman mau slide-nya juga bakal di-share. Nanti bakal di-share ya? Bakal di-share di Yoursay. Cuman aku ulangin lagi mungkin ya. Nanti tadi kelewat mungkin ya. Review traveling itu harus ada apa aja sih, dan struktur penulisan, misal pembukaan, isi, penutupnya itu seperti apa. Mungkin aku dari struktur penulisannya dulu kali ya. Nah, jadi kalau struktur penulisannya, menurut aku tuh harus ada bikin dulu kerangkanya gitu, kerangka lokasi yang dipilih seperti apa, garis besarnya tuh tentang apa, yang mau ditulis tuh apakah kuliner, apakah wisatanya, atau mungkin urban legend-nya gitu, terpusatnya seperti apa. Kemudian yang kedua ada mungkin kasih kalimat pembuka atau sebagai jalan masuk ke cerita gitu. Jadi misal ini buat contoh aja biar gampangnya kalau pengen bikin orang penasaran gitu. Kabut asap di hutan A dan mendungnya cuaca memberikan kesan seram, kesan horor pada tempat wisata itu ketika kami tiba. Misalkan itu, seperti itu contoh kalimat pembukanya gitu. Kemudian beri bridging setelah kalimat pembuka sebagai buat menjembatani nih sebelum kita masuk ke inti cerita atau inti artikel gitu, yang bisa dibagi jadi dalamnya inti itu bisa fakta, bisa angle kalian yang mau diambil apa, kemudian sisipan kejadian unik kalian seperti apa gitu selama perjalanan tuh menemukan kendala apa gitu. Kemudian ada kesimpulan sebagai penutup. Nah, jangan lupa dikasih judul gitu. Terus tadi apa lagi ya pertanyaannya? Hal-hal yang kita tulis dalam artikel review traveling. Banyak banget yang bisa ditulis, sebenarnya lebih ke 5W1H, tapi bisa diletakkan di mana saja. Kemudian yang bisa ditulis ya banyak banget sih sebenarnya, kayak sebenarnya bebas, cuman kalau yang aku garis bawahi mungkin kayak apa yang harus dilakukan sebelum tiba di lokasi, kemudian ada aksesnya itu seperti apa, yang bisa dilakukan dan tidak boleh dilakukan di situ seperti apa, kemudian informasi pendukung lainnya tuh kayak gimana gitu. Nanti kayak yang dibilang Karen tadi, untuk workshop kita hari ini akan di-upload di YouTube-nya suara.com besok, jadi bisa langsung ke YouTube-nya suara.com. Tadi juga ada yang nanya dari Kak Adi, ya, ada channel YouTube nggak Kak? Ada, nanti besok kita bakal upload workshop ini, jadi bisa ditonton lagi, tonton terus. Kalau saya bingung gimana, bisa langsung cek ke YouTube kita. Komen, subscribe, like, semuanya jangan lupa ya. Itu dia. Nah, makasih banyak ya Kak Aren, udah dijawab semua aku juga makasih banget. Dan udah sharing-sharing, ini bermanfaat banget. Apalagi buat yang mau ikut lombanya Yoursay, aku ingetin lagi yang mau ikut lombanya Yoursay nih, itu ada kompetisi menulis di yoursay.id. Jadi kompetisi menulis yoursay.id ini adalah tulisan untuk review kuliner dan travel. Dan
periodenya dari tanggal 2 sampai 27 Juni 2021 dan hadiahnya lumayan banget nih, bisa buat nabung-nabung mau staycation di mana tuh bisa banget. Hadiahnya ada 4 juta rupiah untuk 4 orang pemenang, jadi masing-masing pemenang nanti bisa dapat 1 juta, bisa langsung dibawa buat staycation ya, asik banget tuh. Nah, itu terus untuk Instagramnya, untuk mau cari infonya gimana sih cara ikut lombanya atau segala macamnya itu bisa cek di @yoursay.id itu tadi. Nah, kita sudah sampai di penghujung workshop nih ceritanya ya. Kita mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah berpartisipasi ya Kak Aren ya. Di sini di workshop menulis review wisata traveling seru sambil nge-review. Nah, itu makasih banget udah berpartisipasi. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Makasih Romi. Dadah. Makasih Karen. Dadah teman-teman semua. Makasih banyak. Sama-sama.